Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Regusta Nur Cahya dari kelas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum di mata koruptor. Untuk masuk ke poin utama, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu hukum. Hukum di Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dari KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan, kaidah, ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Faktor penting pembuatan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang membuat hukum melalui otoritas negara. Hukum pidana bagi koruptor. Sebenarnya hukum pidana koruptor di Indonesia itu ringan, termasuk ringan. Pertama, berdasarkan draft RKUHP per 28 Agustus 2019 yang diterima BBC Indonesia. Setidaknya ada 3 pasal mengenai pidana dan denda bagi koruptor yang bobot hukumannya lebih ringan ketimbang pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana koruptor. Dampak korupsi bagi negara dan masyarakat. Pertama, bidang demokrasi. Dampak akibat korupsi bagi negara yang utama adalah di bidang demokrasi. Bagi Anda yang pernah menjadi wakil pemerintah tetap atau DPT saat peserta demokrasi pemilu berlangsung pasti pernah mengetahui yang disebut serangan fajar. Kedua, bidang ekonomi. Maju tindaknya suatu negara bisa diukur dengan tindakan ekonomi negara tersebut, dan penelitian juga telah membuktikan semakin maju negara, maka tingkat korupsinya akan semakin meningkat. 3. Bidang keselamatan dan kesehatan masyarakat. Keempat, bidang kesejahteraan umum. Dampak korupsi dalam bidang ekonomi lainnya adalah tidak adanya kesejahteraan umum. Anda pasti sering memperhatikan tayangan televisi tentang pembuatan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Terus pengikisan budaya. Dampak ini juga terjadi pada pelaku korupsi juga pada masyarakat umum. Bagi pelaku korupsi, ia akan dikuasai oleh rasa tak pernah cukup. Terjadinya krisis kepercayaan. Dampak korupsi bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.